Hai gengs, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Gimana mudik? Lancar? Masih ditanyain kapan nikah apa gimana? Oke, gue akan coba nemenin kalian nih dengan satu film lagi kali ini. Ya, nggak jauh-jauh lah dari Balas Dendam. Di saat seorang manusia tidak dapat mempercayai hukum itu lagi, maka muncullah satu orang yang akan menegakkan hukum itu, namun dengan caranya sendiri. So, nggak perlu berlama-lama lagi. Siapin rengginang dan sirup marjan. Yuk seruput dan kita mulai bahasnya. President drinking himself to death, right? Yeah, that's what it looks like. I'm surprised that house is still standing. Was he suicidal? But he was going through some shit. Di sebuah kelas seni di salah satu universitas, ada seorang wanita bernama Noel, atau lebih akrab dipanggil Elle. Dia tinggal di sebuah kos-kosan bersama seorang temannya yang bernama Daisy. Namun karena ada sesuatu hal, Daisy lebih suka dipanggil Sky. Elle merupakan mahasiswi tingkat akhir, dan saat itu Profesor Rudd sedang menguji masing-masing kemampuan peserta didiknya. Ketika itu giliran Elle lah untuk menampilkan karya seni lukisan miliknya. Tapi tampaknya menurut teman sekelas dan juga Profesor Rudd, karya milik Elle ini kurang hidup dan sangat sulit untuk disebut sebuah seni. To me, it kind of looks like something you did last semester. This just looks like something a 16-year-old girl painted in her month. We're noticing you censoring yourself. What are you thinking for your thesis exhibition? Di dalam kelas, Elle memiliki seorang teman pria bernama Shane. Shane dan Elle sepertinya tampak akrab di luar dan di dalam kelas. Namun di sisi lain, sepertinya Elle memiliki ketertarikan dengan seorang pria lain bernama Luke, yang juga satu kelas seni dengannya. Di suatu hari, Elle sedang menyelesaikan sebuah sketsa gambar miliknya yang akan ditunjukkan nanti di galeri kampus. Saat itu Luke menghampirinya dan sekedar basa-basi untuk mencoba mendekati Elle. Setelah memuji karya lukisan dari Elle, sebelum Luke pergi, ia menawarkan Elle untuk mendatangi kediamannya nanti malam, sebab Luke akan mengadakan sebuah acara pesta bersama teman-teman kampus lainnya. Can I see what you're doing? Yeah, this is cool. I like this a lot. So my roommates and I are having a party tonight. Yeah. Great. Yeah. I'd love for you to come. You want to come? Sure. Di malam hari, terlihat Elle sedang berdandan rapi dan mencari pakaian yang pantas untuknya malam itu. Kemudian Sky datang menggodanya. Sebab sepengetahuan Sky, Elle sangat jarang berdandan, serta lebih memilih berpenampilan seperti wanita tomboy. Elle menjelaskan jika ia akan pergi ke pesta salah seorang pria dari kelas seni yang sama dengannya. Mendengar itu, Sky semakin semangat untuk meledek sahabatnya itu. What are you doing? You going on a date? You know, you should dress like this more, I Al. don't even know if he's into me. Of course he's into you. Why wouldn't he? I'm terrible at this. I just don't have time and stuff, you know? Sesampainya Elle di pesta Luke, ia langsung dihampiri oleh Luke. Setelah sebentar berbasa-basi, Luke mengajak Elle ke dalam kamarnya dengan alasan akan memperlihatkan sebuah seni masterpiece miliknya. Ya, tentu saja Elle tidak memiliki prasangka buruk kepada Luke. Namun tanpa diduga-duga, Luke memaksa Elle untuk melakukan tindakan asusila yang tidak diinginkan oleh Elle. Dan saat Luke melakukan hal tersebut, ternyata itu adalah kali pertamanya Elle mengalami kejadian traumatis seperti itu. No, no. Oh, you're so fucking tight. Elle yang baru saja mendapatkan pengalaman pertama yang sangat buruk dan perlakuan yang sangat tidak pantas, memilih untuk pulang dengan kondisi yang sangat sedih. Lalu sesampainya di kos-kosannya, tentu saja kemurungan dari Elle itu memancing pertanyaan dari Sky, yang juga tidak tega melihat kondisi sahabatnya. Elle bercerita tentang perlakuan buruk yang ia dapati dari Luke. Sky bersimpati dengan Elle, namun yang bisa Sky lakukan hanyalah menguatkan sahabatnya itu. Meskipun saat itu Elle ingin melaporkan kejadian itu kepada pihak kampus, tapi kata Sky sebaiknya Elle tidak melakukan hal tersebut, disebabkan nantinya yang akan disalahkan dan dipojokkan adalah pihak wanita, bukan pelakunya. It's okay. But no. I have to tell someone, Sky. All of a sudden, he was like all over me. Like who? Like school, at least. I have a friend. Something similar happened to her. And she told the school. They told her she was... And they made her feel like shit. Don't let it ruin the rest of your life. Di dalam kelas, Elle yang masih tidak terima, belum sanggup melihat wajah Luke, dan ia pun memutuskan untuk keluar dari kelas yang sama dengan Luke. Seperginya dari dalam kelas, Elle pergi menemui seorang konseling mahasiswa bernama Melinda Shankar.
Niat awal Elle hanyalah untuk berbagi rasa sedih yang ia alami dengan bercerita dan meminta keadilan untuk dirinya sendiri. Namun tampaknya, meskipun sesama wanita, Melinda mengatakan jika hal itu sering terjadi, dan seolah-olah kejadian itu membuat Elle terlihat lebih bersalah daripada pelaku sebenarnya, yaitu Luke. Meskipun Elle sudah menceritakan secara rinci kejadiannya, Melinda menjawabnya jika malam itu, Elle lah yang memutuskan dengan sadar untuk datang ke kediaman Luke, serta pergi ke dalam kamarnya. Ditambah lagi tidak ada bukti nyata jika perbuatan itu dilakukan bukan atas dasar suka sama suka. Yang intinya menurut Melinda, jika Elle tetap memaksa melapor kepada pihak kampus, malah itu akan menjadi bumerang sendiri bagi kehidupan kampus Elle. There a test or something I can... Then yes, I would say getting tested for S. How much did you have to drink, Noelle? A beer? Ever used the word no? Yes. You just... that you said no and that he heard you. You for sharing that, Noelle. Merasa tidak mendapatkan keadilan dari pihak manapun, sore itu Elle memutuskan untuk datang ke rumah Luke. Rencananya, Elle hanya ingin Luke meminta maaf kepadanya. Tapi dengan arogannya Luke menjawab jika hal itu terjadi secara naluriah, dan bahkan juga menyinggung kalau sebenarnya Elle juga menikmatinya. Hal ini memicu pertengkaran hebat hingga sebuah insiden fatal yang tidak disengaja pun terjadi, yang mengakibatkan Luke pindah alam. I want you to say you're sorry for what happened the other night in your room. You want me to apologize for fucking you? You were into it. You liked it. I said you could cut yourself out. You did make crazy. Besok harinya, polisi ditemani oleh beberapa paramedis mendatangi kediaman Luke sebab mendapatkan sebuah laporan dari teman satu kosan Luke atas kejadian yang menimpa dirinya. Seorang detektif senior bernama Kennedy juga datang untuk melihat lokasi secara langsung. Namun tim forensik menduga jika kejadian ini merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, disebabkan ditemukan di dalam tubuh Luke bahwa ia baru saja mengonsumsi air mineral serta beberapa zat lainnya yang bisa saja menyebabkan Luke lalai hingga terjadilah hal ini. Tapi sebagai seorang detektif senior, Kennedy melihat ada sebuah kejanggalan dan ia memeriksa ponsel milik Luke, yang mana terlihat orang terakhir yang menghubunginya adalah Elle. Kelas seni hari itu dibatalkan sebab kemalangan yang menimpa Luke. Setelah kelas bubar, Elle didatangi oleh detektif Kennedy untuk diminta keterangan. Meskipun Elle mencoba menyembunyikan kebohongannya, tapi sepertinya Kennedy mengetahui ada hal janggal dari gestur dan bahasa tubuh Elle yang terlihat jelas tidak nyaman dan menyembunyikan sesuatu. Noelle, sorry about your friend Luke. Di malam harinya, Elle membuka laptop miliknya dan mencari artikel kampus tentang ucapan belasungkawa untuk Luke. Di halaman itu juga, ia menemukan ternyata banyak sekali kejadian serupa yang diderita oleh mahasiswi lain, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi, seorang wanita bernama Lindsay pernah mendapatkan perlakuan yang lebih parah oleh sekelompok pemain bola klub kampusnya, yang bahkan video kejadian itu sempat diunggah oleh pelaku. Dan mirisnya lagi, Lindsay yang harusnya adalah korban malah tersudutkan dengan berbagai fitnah yang muncul. Sementara si pelaku malah masih aman-aman saja menjalani kehidupan kampusnya. Esok harinya, Elle langsung menemui Lindsay dengan alasan untuk meminta informasi kejadian yang pernah menimpanya sebagai bahan tesis akhir perkuliahan. Awalnya Lindsay tidak mau, tapi Elle mengatakan jika ia juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang dialami oleh Lindsay, sehingga membuat Lindsay mau berbagi cerita. Dari percakapan mereka, kita akan sadar dilema yang dialami oleh para korban. Banyak yang enggan melapor disebabkan sanksi sosial lingkungan yang akan mencap diri mereka secara negatif. Dan itulah yang telah menimpa Lindsay selama bertahun-tahun. Girls hate sluts. Even girls? Were you flirting? How many people have you had sex with? It was really enjoyable, especially the part where I woke up have an orgasm. An orgasm? Oh yeah, they're fine. You know, I might not be able to have babies. Setelah hal itu, Elle mulai bergabung dengan sebuah komunitas anti kekerasan perempuan. Di sana, Elle ingin mengusulkan aturan perlindungan wanita yang lebih ketat. Tapi sepertinya komunitas ini hanya berfokus pada upaya pencegahan agar tidak mengalami hal buruk, bukan berupaya untuk membantu mereka yang sudah menjadi korban.
Usulan Elle ditolak karena dikhawatirkan akan kembali menyudutkan pihak wanita dengan alibi suka sama suka. Mengetahui semua UKM-nya sia-sia, kali ini Elle terpikirkan cara lain untuk menegakkan keadilan. Ia datang ke sebuah acara pesta dengan menggunakan topeng dan rambut palsu, mendatangi salah satu pelaku yang pernah menghancurkan kehidupan Lindsay bernama Mason. Di pesta tersebut, Elle mulai merayu Mason sampai Mason tertarik dan mengajaknya berduaan. Namun satu hal yang Mason tidak ketahui, Elle telah menyiapkan sesuatu yang fatal yang mungkin tidak terpikirkan olehnya. Setelah itu Elle pulang dan ia mulai merasa termotivasi untuk membuat sebuah karya lukisan dari hasil yang ia lakukan kepada Mason tadi. Tampaknya juga Elle mulai menikmati tindakan pembalasan yang dilakukannya itu. Paginya, Kennedy kembali ke tempat kejadian yang menimpa Mason. Ahli forensik mengatakan jika ini adalah kasus kecelakaan tragis yang dilakukan oleh diri sendiri, tanpa adanya tanda-tanda kekerasan atau masuk paksa. Ditambah keterangan dari teman sekamar Mason yang berkata sepertinya Mason memiliki masalah pribadi. Di sisi lain, Elle terlihat mempresentasikan karya yang semalam dibuat dengan inspirasi dari kejadian Mason. Tampaknya karya lukisan itu mendapatkan sambutan yang sangat positif dari Profesor Rudd serta teman-teman sekelasnya. Mereka kaget karena Elle bisa menghasilkan sebuah karya lukisan yang begitu hidup dan luar biasa. Tampaknya Elle masih belum puas dengan yang dilakukannya kemarin, dan hari ini ia mulai menargetkan pelaku lain yang juga terlibat atas kasus Lindsay yang bernama Jeremiah. Seperti modus operandi sebelumnya, Elle mulai menggoda Jeremiah. Lalu di saat Jeremiah lengah, disitulah Elle mulai menjalankan niatnya untuk mengirim Jeremiah ke alam sana. I've got a surprise for you. Namun sayangnya, di siang itu detektif Kennedy mulai melihat pola kejadian yang terjadi. Hari itu, ia mulai mendatangi kediaman Jeremiah dan juga rekan-rekannya yang lain yang terlibat dengan kasus Lindsay. Tapi setibanya di sana, Kennedy hanya menemukan Jeremiah yang sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Tidak berhenti sampai di situ, Elle mulai mendatangi pelaku terakhir yang terlibat dengan kasus Lindsay, yaitu Caron. Caron yang hari itu selesai berlatih dan sedang membersihkan diri di kamar mandi kampus, didatangi oleh Elle untuk diberikan pelajaran terakhir. Semua kejadian tragis yang menimpa ketiga pemain bola kampus tersebut menjadi buah bibir dan masuk ke dalam berita harian koran kampus. Hal ini tentu membuat pihak kepolisian harus melakukan kerja ekstra untuk mencari siapa pelakunya, yang bekerja dengan sangat rapi tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kennedy kemudian mendatangi Lindsay sebab ia curiga ini ada hubungannya dengan dirinya sebagai korban masa lalu dari ketiga pelaku itu. Tapi saat Lindsay ditanyai, ia memutuskan untuk diam karena ia tahu ia memiliki hak untuk itu. Malam harinya, Shane mendatangi kediaman Elle untuk sekedar mengobrol. Tapi sepertinya hal itu memicu kembali trauma masa lalu yang dialami Elle. Secara spontan, Elle mendorong tubuh Shane dan meminta maaf. Shane merasa tidak enak hati, lalu pergi dari kediaman Elle. Sesaat setelah Shane pergi, Elle mendapati Sky dalam kondisi yang sangat tertekan. Elle menangkap ada kejadian kelam di masa lalu Sky yang membuatnya sesedih itu. Karena peduli dengan sahabatnya, Elle mulai mencari tahu hal buruk yang pernah menimpa Sky. Ia mencari berkas laporan kasus di kampusnya dan berhasil mendapatkan berkas masa lalu Sky dengan beberapa trik kecil. What if I wanted a more detailed report? Yeah, I guess. Just a bunch of boxes. That's just the same thing. Oh, hey, whoa. Malamnya, Elle mulai membaca map berkas milik Sky. Di sana ia sadar ternyata Sky juga pernah mendapatkan perlakuan sangat buruk oleh seorang pria mantan pemain basket di kampusnya saat ini. Pria itu bernama Kelvin Rivers.
Di dalam berkas itu juga terdapat laporan jika Sky pernah berkonsultasi dengan Melinda. Namun dalam berkas konsultasi itu, Melinda menyebutkan kalau Sky memiliki kepribadian ganda. Intinya Melinda membuat laporan untuk pihak polisi jika kejadian itu disebabkan oleh kesalahan Sky sendiri. Hal itu memicu kemarahan Elle untuk kembali mendatangi Melinda, agar Melinda sadar bahwa semua yang dilakukannya selama ini sangat merugikan pihak wanita sebagai korban. You're gonna diagnose me with borderline personality disorder. But threatening me is not going to give you what you want. Be better at your job, at life, or do as or I will do it for you. Singkat cerita, Elle mendatangi kediaman Kelvin untuk membalaskan perbuatan Kelvin di masa lalu yang telah menghancurkan hidup Sky. Elle datang dengan bermaksud meminta tolong untuk mengganti ban mobilnya yang bocor. Dan saat Kelvin lengah, Elle langsung melumpuhkannya. Your car. It's right here. Yeah. It's in the trunk. Berbeda dengan yang lainnya, Elle tidak langsung menghabisi Kelvin di tempat. Ia membawa Kelvin ke gedung olahraga basket untuk memberikan pelajaran terakhir di sana. Tapi sayangnya, kali ini Elle kurang teliti. Di saat ia membawa Kelvin tadi, ia meninggalkan sebuah jejak yang memancing pihak keamanan kampus untuk segera melapor kepada pihak polisi. Elle yang masih bersama Kelvin kaget mendengar suara polisi yang datang. Dalam kepanikan, terjadi insiden yang membuat Kelvin terluka parah secara tragis. Kennedy yang sudah datang langsung mengejar Elle. Tapi sayangnya, Elle berhasil kabur ke rumahnya tanpa diketahui siapapun. Hanya Sky yang melihat Elle datang dengan noda merah di bajunya, yang kemudian dijawab Elle jika itu hanyalah noda cap. Esoknya, Kennedy yang tahu semua korban merupakan orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada wanita sebelumnya, sadar jika Kelvin ini pernah melakukan hal serupa kepada Sky. Kennedy mendatangi Sky untuk meminta keterangan dan memberitahu jika Kelvin sekarang dalam keadaan kritis di ruang perawatan. Namun Sky mengelak dan meminta Kennedy untuk menghubungi pengacaranya saja. Setelah tahu ada sesuatu yang menimpa Kelvin, Sky merasa sikap Elle semalam sangat aneh. Ia mulai membongkar pakaian Elle dan menemukan berkas kasus dirinya dulu. Kemudian di saat Elle pulang dari kampus, Sky langsung meminta penjelasan atas perbuatannya, yang membuat Sky kembali berurusan dengan polisi. Elle mengakui kesalahannya kepada Sky dan berjanji akan menyerahkan diri esok hari. Di saat percakapan ini, kita juga akan tahu alasan Sky begitu tertekan. Ternyata setelah peristiwa kelam itu, bukan hanya teman-temannya menjauh, bahkan orang tua Sky sendiri juga menyalahkannya atas kejadian tersebut. Besok paginya, Elle kaget melihat sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Sky di atas kasurnya, yang mengatakan jika pelaku bertanggung jawab terhadap Kelvin adalah Sky sendiri. Lalu Elle langsung berlari mencari Sky. Ternyata Sky sudah pindah alam di dapur kos-kosan mereka. Elle sadar jika ternyata Sky sangat peduli dengan Elle dan tidak ingin Elle tertangkap oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, sampailah kepada acara wisuda kelulusan Elle. Hari itu, Elle diberikan kehormatan sebagai perwakilan mahasiswa, sebab ia menjadi siswa berprestasi dalam dunia seni lukis belakangan ini. Sementara di rumah sakit, Kelvin sudah siuman dan memberikan informasi mengenai pelaku penyerangan kepada polisi. Lalu di akhir film, kita akan melihat detektif Kennedy datang di acara wisuda Elle dan menunggu sampai acara selesai. Sebelum akhirnya, Elle diamankan oleh pihak berwajib, tepat setelah pesta wisuda itu usai. Gimana gengs? Cukup bikin nyesek ya melihat perjalanan Elle. Sedikit flashback nih, kita melihat transformasi Elle dari seorang mahasiswi seni yang pemalu dan karyanya dianggap mati, menjadi seorang angel of death yang karyanya justru dianggap sangat hidup. Setelah ia merasakan pahitnya dikhianati oleh sistem hukum dan lingkungan kampusnya sendiri. Puncaknya pengorbanan Sky yang memilih menyalahkan dirinya sendiri demi melindungi Elle benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua. Kalau menurut sudut pandang kritis gue, film berjudul MFA yang dirilis tahun 2017 ini bukan sekedar film balas dendam biasa. Film ini adalah kritik tajam buat sistem konseling dan hukum, yang seringkali lebih sibuk mencari celah kesalahan korban daripada menghukum pelakunya. Karakter Melinda di film ini mewakili fenomena victim blaming yang nyata, di mana korban dipojokkan sampai mereka merasa nggak punya pilihan lain selain menegakkan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Meskipun aksi Elle itu puas untuk dilihat,
Tapi pada akhirnya, dendam itu tetap memakan korban jiwa, termasuk sahabat terbaiknya sendiri. Pelajaran atau edukasi yang bisa kita petik dari film ini adalah pentingnya empati dan dukungan bagi para korban tindakan asusila. Jangan pernah meremehkan trauma seseorang, karena saat seseorang merasa suaranya nggak didengar oleh hukum, sisi gelap dalam dirinya bisa saja bangkit. Dan buat kalian yang punya power atau jabatan, gunakan itu untuk melindungi, bukan justru menutupi kesalahan orang-orang yang bersalah. Oke gengs, kalau kalian punya pendapat lain tentang aksi L ini, apakah dia pahlawan atau justru monster? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan update film-film seru lainnya di channel ini. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin rame diskusinya. Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye.